Selamat sore pemirsa, Kilas Nusantara edisi COVID-19 hadir pada Sabtu 25 September dengan mengusung 3 kabar penanganan pandemi COVID-19 terbaru dari berbagai daerah di tanah air. Kami hadirkan rangkaian informasi berikut ini dengan harapan bisa menjadi pengingat Anda untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, agar terhindar dari paparan COVID-19 berikut beberapa varian mutasinya. Simak rangkaian berita selengkapnya berikut ini. Indonesia telah melampaui target minimal vaksinasi yang diterapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, saat memberikan keterangan pers daring Jumat 24 September. WHO pada pertengahan tahun ini menetapkan target vaksinasi kepada tiap-tiap negara untuk memvaksinasi minimal 10% penduduk di populasinya pada September 2021. Dan setidaknya 40% warga pada akhir tahun. Menurut Reisa, Indonesia bahkan telah mampu memvaksin dosis pertama kepada 40% warga pada pekan ini. Dan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang saat ini tersedia. Tidak perlu menunggu untuk memilih-milih. Selain sebagai alat perlindungan terhadap resiko berat dan kematian akibat COVID-19, vaksinasi juga dapat membuat kita mengakses ruang publik yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, seperti mal dan gedung-gedung perkantoran. Reisa menambahkan, kegunaan aplikasi Peduli Lindungi kini semakin banyak, karena bukan hanya memberikan sejumlah informasi penting, namun juga karena terhubung dengan sistem peringatan kesehatan elektronik atau IHAC. Saat ini, IHAC telah menjadi persyaratan penerbangan domestik dan internasional. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Staf khusus Kepresidenan Angky Yudhistia dan Gubernur Jawa Barat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 September. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Kali ini vaksinasi dilakukan di 16 kabupaten kota sebanyak 23 titik vaksinasi. Salah satunya vaksinasi pada kaum disabilitas di Kota Bandung yang saat ini hampir mencapai 100%. Vaksin yang diberikan oleh petugas medis kepada penyandang disabilitas merupakan vaksin dari Sinopharm yang berasal dari hibah Raja Uni Emirat Arab kepada Indonesia sebanyak 450.000 dosis. Menurut staf khusus Kepresidenan Angky Yudhistia, pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat, terutama kepada penyandang disabilitas, melebihi target pada dosis pertama vaksin. Ia mengapresiasi kolaborasi di Jawa Barat karena akses vaksinasi dinilai sulit bagi penyandang disabilitas. Vaksinasi ini adalah hal yang sulit untuk penyandang disabilitas. Banyak sekali penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang tidak mendapatkan akses vaksinasi. Dengan kepemimpinan Pak Ridwan Kamil bahwa vaksinasi ini mencapai target melebihi ekspektasi kita. Artinya herd immunity kelompok penyandang disabilitas dibentuk sehingga kita bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat untuk Jawa Barat. Terima kasih. Menurut Gubernur Jawa Barat, untuk mencapai kekebalan kelompok sesuai target diperlukan pasokan 15 juta dosis setiap bulan. Diharapkan pasokan vaksin akan mencukupi dan semua pihak turut berkolaborasi melakukan percepatan vaksinasi seperti yang dilakukan IKA Unpad. Ini menunjukkan bahwa dengan kerja bersama ternyata bisa berhasil. Kami membutuhkan 15 juta dosis per bulan jika Desember Jawa Barat ingin diselesaikan. Total sudah 21.500.000 dosis sudah disuntikan ke warga Jawa Barat dan rata-rata harian kita sudah tertinggi se-Indonesia yaitu 311.000 vaksin dosis per hari kira-kira begitu. Nah, mohon doanya agar kita bisa menyelesaikan. Di Jawa Barat terdapat 140 ribuan kaum disabilitas dan 60.000 diantaranya mereka yang sesuai kriteria untuk divaksin dan dosis pertama sudah memenuhi target. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak euforia atau gembira berlebihan di tengah menurunnya kasus COVID-19 di Sulteng
dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Mendagri usai melakukan rapat koordinasi tertutup bersama Gubernur Sulteng serta sejumlah kepala daerah kabupaten kota setempat terkait penanganan, vaksinasi dan realisasi anggaran COVID-19 di Sulteng pada Jumat 24 September. Mendagri mengimbau Pemprov Sulteng untuk tetap waspada mengantisipasi terjadinya gelombang baru COVID-19 dan meminta Pemda menyusun strategi pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Kapasitas kesehatan tetap kita tingkatkan, kesediaan obat disiapkan, kemudian kesediaan oksigen disiapkan, ya, kemudian kesediaan tempat isoter juga, isolasi terpusat disiapkan, semua disiapkan untuk menjaga kalau terjadi gelombang baru, misalnya karena. Adapun Pusda Tina COVID-19 Sulteng mendata sejak 14 hari terakhir, tren harian kasus aktif COVID-19 di Sulteng cenderung menurun. Tercatat pada 10 September ada sebanyak 2.896 kasus, sementara pada 23 September menurun menjadi 1.322 kasus. Selain di Kota Palu, mantan Kapolri ini juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bangkai, Luwuk, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itu dia pemirsa informasi terbaru seputar pandemi. Jaga terus kesehatan Anda dengan asupan makanan bergizi dan vitamin serta olahraga yang cukup. Serta ingatkan orang sekitar Anda untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 agar kekebalan kelompok dapat segera tercapai sepenuhnya. Saya Helmut Timothy, pamit undur diri, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.